Menuntut ilmu tak kenal waktu, berbagi ilmu tak kenal malu. Dan di video kali ini saya ingin melakukan hal yang kedua, berbagi pengetahuan tentang sebuah organisasi yang sangat krusial dalam sejarah bangsa kita. Yap, kita akan bahas tuntas tentang Syarikat Islam. Dan selama beberapa menit ke depan, saya Reisa akan mengajak kalian menyelami perjalanan Syarikat Islam melalui 7 poin penting. Yang pertama, latar belakang berdirinya, pendiri dan tokoh penting, perkembangan organisasi SI, tujuan SI, peran dalam pergerakan nasional, tantangan yang dihadapi termasuk perpecahan, hingga warisan dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Jadi, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Apa sih sebenarnya Syarikat Islam itu? Syarikat Islam atau yang biasa disingkat SI adalah organisasi pergerakan rakyat Indonesia pertama yang bersifat nasional. Coba bayangkan, ini adalah organisasi rakyat pertama yang bergerak dalam skala nasional. Tujuannya jelas untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dari perjalanan Belanda. Kita masuk ke latar belakang SI. Untuk memahami SI, kita harus kembali ke masa penjajahan Belanda. Dulu, para pedagang pribumi seringkali menghadapi perlakuan yang tidak adil. Mereka dirugikan, sementara pedagang asing, terutama Tionghoa, justru mendapat perlindungan khusus dari pemerintah kolonial Belanda. Ada ketidakadilan ekonomi yang mendalam. Kondisi inilah yang menggerakkan seorang pedagang batik dari Surakarta, Haji Samanhudi. Maka pada tahun 1911 lahirlah Syarikat Dagang Islam atau SDI. Mengapa beliau mendirikan SDI? Tujuannya sangat sederhana, agar para pedagang pribumi bisa saling membantu dan bersatu sehingga mereka tidak kalah dalam persaingan dagang melawan pedagang asing. Namun, kisah SDI tidak hanya berhenti di sana. Datanglah seorang tokoh hebat yang kelak dikenal sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, yaitu HOS Cokroaminoto. Beliau melihat potensi yang lebih besar dalam organisasi ini. Pada tahun 1912, HOS Cokroaminoto mengembangkan SDI menjadi Syarikat Islam. Perubahan ini sangat penting. Perjuangannya jadi lebih luas, tidak hanya soal dagang, tetapi meluas untuk keadilan dan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia. Selain Haji Samanhudi dan HOS Cokroaminoto, dari organisasi besar ini juga lahir tokoh-tokoh pergerakan nasional yang luar biasa, seperti H. Agus Salim dan bahkan Samaun yang kelak menjadi tokoh komunis. Lalu apa sih tujuan besar Syarikat Islam saat itu? Tujuan utamanya adalah menyatukan umat Islam melawan segala bentuk penindasan dari Belanda dan menumbuhkan semangat persatuan bangsa. Karena tujuannya yang mulia ini, SI berkembang sangat pesat. Banyak sekali rakyat yang bergabung dari berbagai daerah di Indonesia, menjadikannya organisasi yang membuat rakyat sadar akan pentingnya bersatu dan melawan penjajahan. Tentu perjuangan sebesar ini tidak akan selalu berjalan dengan mulus. Syarikat Islam menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah perpecahan internal. Mengapa pecah? Karena adanya perbedaan pandangan ideologis yang sangat tajam antara kelompok Islam yang dipimpin oleh HOS Cokroaminoto dan H. Agus Salim dengan kelompok komunis yang disusupi oleh Samaun dan kawan-kawan. Perpecahan ini menghasilkan SI Merah dan SI Putih, sebuah titik balik yang melemahkan organisasi ini. Meskipun mengalami perpecahan, semangat perjuangan Syarikat Islam tidak pernah padam. Mereka meninggalkan warisan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, persatuan dan semangat perjuangan rakyat. Yang kedua, memunculkan kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia. Yang ketiga, SI adalah pelopor lahirnya organisasi-organisasi besar lainnya seperti Muhammadiyah dan PNI yang meneruskan api perjuangan kemerdekaan. Syarikat Islam mengajarkan kita satu hal esensial, arti perjuangan dan persatuan bangsa. Sebagaimana kata pepatah, sejarah bukan untuk dilupakan, tetapi untuk dijadikan pembelajaran. Mari kita jadikan semangat juang SI sebagai pelajaran untuk terus berjuang, meskipun tantangan datang dari berbagai arah. Saya Reisa, pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.